Materi perdagangan internasional tentang teori Heckscher-Ohlin. Teori Heckscher-Ohlin atau HO merupakan teori yang dikemukakan oleh Elie Heckscher dan Bertil Ohlin. Teori ini dikembangkan oleh teori keunggulan komparatif. Menurut teori Heckscher-Ohlin, suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan faktor produksi. Basis dari keunggulan komparatif adalah faktor endomen atau pemilik faktor produksi, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi dalam suatu negara, dan faktor intensity atau teknologi, yaitu teknologi yang digunakan dalam proses produksi, apakah labor intensity atau capital intensity. Teori ini menyatakan bahwa perbedaan dalam opportunity cost suatu negara lain karena adanya perbedaan dalam jumlah faktor produksi yang dimilikinya. Suatu negara memiliki tenaga kerja lebih banyak daripada negara lain, sedangkan negara lain memiliki model lebih banyak daripada negara tersebut, sehingga dapat menyebabkan terjadinya pertukaran. Selanjutnya, sebuah negara yang relatif kaya atau kelimpahan tenaga kerja akan mengekspor komoditi-komoditi yang relatif padat tenaga kerja dan mengimpor komoditi-komoditi yang relatif padat modal, atau yang merupakan faktor produksi langka dan mahal di negara yang bersangkutan. Teori HO menyatakan bahwa setiap negara akan melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor komoditi yang banyak menyerap faktor produksi yang tersedia di negara itu dalam jumlah dan harga yang relatif murah, serta mengimpor komoditi yang banyak menyerap faktor produksi yang di negara itu relatif langka dan mahal. Penjelasan analisis teori HO menggunakan dua kurva. Yang pertama adalah kurva ISO-cost, yaitu kurva yang melukiskan total biaya produksi sama rata. Yang kedua adalah kurva ISO-quant, yaitu melukiskan total kuantitas persinggungan antara kurva ISO-quant dan kurva ISO-cost. Maka akan ditemukan titik optimal, sehingga menetapkan biaya tertentu suatu negara akan memperoleh produk maksimal, atau sebaliknya, dengan biaya yang minimal suatu negara dapat memproduksi sejumlah produk tertentu. Asumsi teori HO. 1. Hanya terdapat dua negara dan dua komoditi serta dua faktor produksi, tenaga kerja, dan modal. 2. Kedua negara tersebut memiliki dan menggunakan metode atau tingkat teknologi yang sama. 3. Kedua produksi tersebut sama-sama diproduksikan berdasarkan hasil yang konstan. 4. Terdapat persaingan sempurna dalam pasar produk dan dalam pasar pertanian. 5. Terdapat mobilitas faktor yang sempurna dalam ruang lingkup masing-masing negara, namun tidak ada mobilitas faktor-faktor antar negara. Yang 6. Semua faktor produksi pasar masing-masing negara dapat dikerahkan secara penuh dalam kegiatan produksi. Hipotesis teori HO. 1. Produksi barang ekspor di tiap negara naik, sedangkan produksi barang impor di tiap negara menurun. 2. Biaya produksi suatu barang ditentukan oleh jumlah faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. 3. Harga labor di kedua negara cenderung sama. Harga barang A di kedua negara cenderung sama, begitu pula dengan harga barang B. 4. Perdagangan akan terjadi antara negara yang kaya kapital dengan negara yang kaya labor. 5. Masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produk dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk melakukan produksi. Contoh soal. Angka hipotesis perdagangan antara negara Indonesia yang padat tenaga kerja dengan negara Korea Selatan yang padat modal.
Misal kedua negara mempunyai kurva isokos seperti gambar di bawah ini. Kedua negara memiliki komoditi yang sama, yaitu sepatu dan televisi. Indonesia memiliki 75 sepatu dan 25 televisi, sedangkan Korea Selatan memiliki 30 sepatu dan 80 televisi. Jadi, negara Indonesia memiliki keunggulan di sepatu dan negara Korea Selatan memiliki keunggulan di televisi. Silakan perhatikan tabel tersebut. Tabel di atas menggambarkan analisis manfaat perdagangan internasional yang diperoleh masing-masing negara berdasarkan teori HO. Tabel tersebut disusun menggunakan asumsi teori HO, yakni 2 negara, 2 komoditi, dan 2 faktor produksi. Sesuai dengan konsep singgung isokos dan isokuan, masing-masing negara cenderung memproduksi barang tertentu yang paling optimal sesuai dengan proporsi faktor produksinya. Perbedaan faktor produksi dari kedua negara, yaitu Indonesia dengan Korea Selatan. Gambar harga faktor produksi tersebut memberikan penjelasan bahwa untuk isokuan 300 sepatu dengan proses produksi labor intensif di Indonesia menyinggung isokos 900 pada titik A, sehingga proses produksi 300 unit sepatu yang labor intensif atau pada tenaga kerja akan lebih murah karena jumlah faktor produksi yang dimiliki oleh Indonesia lebih relatif melimpah dan murah sehingga unit biaya hanya 2,66. Sebaliknya di Korea Selatan, isokuan 300 sepatu dengan proses produksi labor intensif di Korea Selatan menyinggung isokos 900 pada titik B, sehingga proses produksi 300 unit sepatu yang labor intensif akan lebih mahal karena jumlah faktor produksi yang dimiliki oleh Korea Selatan relatif lebih sedikit dan murah sehingga unit biaya menjadi 10. Sedangkan kondisi sebaliknya untuk isokuan 90 unit televisi di Indonesia menyinggung isokos 900 pada titik C, sehingga proses produksi 90 unit televisi yang kapital intensif akan lebih mahal karena jumlah faktor produksi atau modal yang dimiliki oleh Indonesia relatif lebih langka dan mahal sehingga unit biaya menjadi 10. Sebaliknya di Korea Selatan, isokuan 90 televisi dengan proses produksi kapital intensif di Korea Selatan menyinggung isokos 800 pada titik D, sehingga proses produksi 90 unit televisi yang kapital intensif akan lebih murah karena jumlah faktor produksi kapital yang dimiliki oleh Korea Selatan relatif lebih sedikit dan murah sehingga unit biaya menjadi 8,88. Kesimpulan dari teori Heckscher-Ohlin. Harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Comparative advantage dari suatu jenis produk yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan jumlah produksi yang dimilikinya. Masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi faktor produksi dan mengekspor barang tersebut karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif sedikit dan mahal untuk memproduksinya. Sekian dan terima kasih.